Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore yang akan menemani Anda selama 2 jam bersama saya Anissa Dasuki. Dan saya Abraham Silaban. Kita awali sore hari ini dengan informasi polisi memeriksa Gus Nur tersangka ujaran kebencian. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi ahli. Bareskrim Polri masih memeriksa tersangka pencemaran nama baik dan ujaran kebencian Sugi Nur Raharja alias Gus Nur. Gus Nur ditahan selama 20 hari untuk pemeriksaan intensif sejak 25 Oktober 2020. Gus Nur diduga menyebarkan ujaran kebencian terhadap Nahdlatul Ulama. Sedangkan kuasa hukum Gus Nur menyayangkan penangkapan terhadap kliennya yang dianggap ada kesalahan prosedur. Oleh karena itu akan menempuh pra-peradilan. Sementara itu, polisi telah memeriksa sejumlah saksi termasuk saksi ahli terkait kasus yang menjerat Gus Nur. Polisi juga mempersilahkan kuasa hukum Gus Nur untuk mengajukan pra-peradilan. Jadi untuk saksi sudah 3 saksi yang diperiksa, kemudian termasuk tersangka berarti sudah 4 orang, dan saksi ahli 2 yang diperiksa, saksi bahasa dan saksi hukum pidana. Jadi pemeriksaan terkait saksi tadi disampaikan 3, tersangka 1, saksi ahli 2. Begini, kalau tidak setuju terkait dengan apa yang dilakukan oleh kepolisian di pasal 77 KUHP itu telah diatur di sana, bahwasanya ada ruang pra-peradilan. Ya, kalau tidak setuju terkait dengan penangkapan silakan. Itu tersangkanya, keluarganya, atau kuasanya bisa memperadilankan kepolisian. Selama ini kepolisian sudah melaksanakan tugas secara profesional. Selain akan mengajukan pra-peradilan, tim kuasa hukum Gus Nur juga berencana mengajukan penangguhan penahanan karena Gus Nur adalah tulang punggung keluarga dan pengasuh pondok pesantren yang memiliki tanggung jawab atas para santrinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Bukan kali ini saja Sugi Nur Raharja alias Gus Nur terlibat masalah hukum. Sebelumnya Gus Nur pernah divonis 1 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Saat itu Gus Nur terbukti bersalah atas hinaan generasi muda Nahdlatul Ulama. Sugi Nur Raharja alias Gus Nur ditangkap di kediamannya di Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 24 Oktober lalu. Ia ditangkap oleh Bareskrim Polri atas laporan PWNU Cirebon atas dugaan penghinaan dan ujaran kebencian terhadap Nahdlatul Ulama. Polisi yang datang langsung menggeledah rumah Gus Nur untuk mencari barang bukti tambahan. Saat ditangkap, Gus Nur yang didampingi keluarga mengaku sudah memperkirakan bahwa ucapannya dalam podcast bersama Refli Harun akan membawanya ke jalur hukum. Kasus Sugi Nur Raharja alias Gus Nur yang hampir serupa pun pernah 3 kali dilaporkan. Namun pelaporan berujung penangkapan ini baru terjadi pertama kali. Sebelumnya pada Oktober 2019 lalu, Gus Nur pernah divonis 1,5 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur karena terbukti bersalah menebarkan informasi yang menghina generasi muda NU. Vonis yang dijatuhkan saat itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum 2 tahun penjara. Kasus itu bermula dari unggahan video di media sosial pada 20 Mei 2018. Dalam video, Gus Nur dianggap menghina generasi muda NU, lalu ia dilaporkan Forum Pembela Kader Muda NU ke polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kebakaran pemukiman padat penduduk di kawasan Simpruk, Bayoran, Jakarta Selatan disebabkan korsleting listrik dari salah satu rumah kos. 40 rumah dan 15 sepeda motor terbakar, sementara 60 orang kehilangan tempat tinggal. Kebakaran terjadi di Jalan Simpruk Golf, Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran, Jakarta Selatan pada Senin pagi. Laporan kebakaran diterima petugas sekitar pukul 7.40 pagi. Petugas pun langsung mengerahkan 21 unit mobil pemadam ke lokasi. Kebakaran menghanguskan 40 rumah dan 15 sepeda motor yang berada di lahan parkir. Petugas berhasil memadamkan api 1 jam kemudian dan langsung melakukan proses pendinginan untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang masih menyala. Sekitar pukul 11 siang, lokasi kebakaran dipasangi garis polisi. Warga tidak diizinkan masuk ke lokasi kebakaran. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, kebakaran diduga karena korsleting listrik dari salah satu rumah kos.
Ya, korsletingnya ada di ini kan petak-petakan kos-kosan ya. Jadi korsletingnya itu di rumah kos-kosan ya, di lantai 2. Ada beberapa motor yang ikut kebakar, itu masih kita hitung, kita dalami ya. Sementara itu. Oke. Untuk korban apakah ada Pak, mungkin korban luka maupun Untuk korban jiwa maupun ini tidak ada. Sekitar 60 orang kehilangan tempat tinggal karena kebakaran ini. Kepolisian akan berkoordinasi dengan RT, RW, dan Dinas Sosial untuk menampung warga di tenda pengungsian dan suplai bahan makanan. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Ari Setiawan, Purwadi, iNews melaporkan. Polisi masih mendalami peran 8 tersangka dalam kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Ke-8 tersangka akan diperiksa Selasa besok. Tim penyidik gabungan Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya, dan Polres Metro Jakarta Selatan masih mendalami peran 8 tersangka kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Ke-8 tersangka akan diperiksa Selasa besok. Pemeriksaan dijadwalkan digelar pukul 10 pagi di gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan. 5 dari 8 tersangka merupakan pekerja bangunan yang tengah merenovasi aula biro kepegawaian di lantai 6 gedung. Lantai 6 menjadi lokasi sumber api yang diduga muncul akibat puntung rokok. Hingga kini ke-8 tersangka belum ditahan polisi. Terkait dengan Polisi membutuhkan waktu 2 bulan untuk menetapkan tersangka kasus kebakaran Kejaksaan Agung. Polisi menyatakan kebakaran akibat kelalaian para tersangka yang membuang puntung rokok sembarangan. Penetapan 8 tersangka di balik kebakaran gedung Kejaksaan Agung setelah polisi menyelidiki kasus ini selama 2 bulan. Dalam rentang waktu tersebut, dari awal kejadian hingga penetapan tersangka, muncul spekulasi bahwa gedung Kejaksaan Agung sengaja dibakar untuk menutup jejak kasus Jaksa Pinangki yang menerima suap dari Joko Chandra. Namun Kejaksaan Agung berkali-kali membantah spekulasi tersebut, tidak ada unsur kesengajaan dalam kebakaran Kejaksaan Agung. Dari 8 tersangka, 5 diantaranya adalah tukang bangunan berinisial T, H, S, K, dan KS. Sementara 3 tersangka lainnya yakni mandor inisial UAM, Direktur Utama CV Arkan Putra Mandiri inisial R, dan pegawai Kejaksaan Agung inisial NH. Pegawai Kejaksaan Agung berperan mempekerjakan tukang dan mandor bangunan. Sedangkan R, pemilik CV, menjual belikan barang ilegal yang mempercepat kebakaran. Namun saat tukang bekerja, mandor yang seharusnya mengawasi tidak hadir saat kejadian. Menurut Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Ferdi Sambo, saat bekerja, 5 tukang bangunan tersebut merokok dan membuang puntungnya sembarangan. Dalam penyidikan kebakaran Kejaksaan Agung ini, polisi melibatkan ahli dan memeriksa 64 saksi. Keterangan saksi ini diperkuat dengan citra satelit milik IPB untuk mengetahui titik awal api dan diketahui api berasal dari lantai 6 gedung Kejaksaan Agung dan merambat ke seluruh gedung karena terdapat bahan yang mudah terbakar. 8 tersangka dijerat pasal 188, Jungto pasal 55, dan pasal 56 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Di mana pekerjaan-pekerjaan tersebut memiliki bahan-bahan yang mudah terbakar seperti thinner, kemudian lem ibon, dan beberapa bahan-bahan yang mudah terbakar lainnya. Sehingga kesimpulan penyidik bahwa penyebab awal kebakaran di lantai 6 aula biro kepegawaian adalah karena kelalaian dari 5 tukang yang bekerja di ruangan aula lantai 6 tersebut. Harusnya tidak melakukan kegiatan merokok karena tahu itu bahan berbahaya, tapi kemudian tetap melakukan. Sebelumnya kebakaran meluluhlantakkan seluruh ruangan di gedung utama Kejaksaan Agung pada 22 Agustus lalu. Kebakaran gedung Kejaksaan Agung berlangsung cukup lama, kurang lebih selama 12 jam. Untuk memadamkannya, 40 mobil pemadam kebakaran dan 200 petugas dikerahkan. Sebagian besar gedung Kejaksaan Agung luluh lantak terbakar api. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menggelar sidang vonis kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya dengan terdakwa Komisaris PT Hansen International Beni Coko Saputro dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat. Kedua terdakwa mengikuti sidang secara daring dan hingga saat ini persidangan kasus korupsi asuransi Jiwasraya dengan agenda vonis terhadap terdakwa Beni Cokro Saputro dan Heru Hidayat masih berlangsung. Jaksa penuntut umum menghadirkan keduanya secara daring karena masih dalam kondisi COVID-19. Sebelumnya Beni Cokro dituntut penjara seumur hidup dan denda 5 miliar rupiah serta uang pengganti sekitar 6 triliun rupiah. Sedangkan Heru Hidayat juga dituntut hukuman seumur hidup dan denda 5 miliar rupiah serta denda lebih dari 10 triliun rupiah. Beni dan Heru Hidayat sebelumnya didakwa bekerja sama melakukan korupsi, mengendalikan saham dengan cara tidak wajar dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Sehingga unsur ini bersifat alternatif. Namun apabila dakwaan kedua subsidiari Sebelumnya 12 Oktober lalu 4 orang terdakwa lain telah divonis dengan hukuman penjara seumur hidup. Mereka adalah ex-direktur keuangan Jiwasraya Hari Prasetyo, ex-direktur utama Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan kepala divisi investasi dan keuangan Jiwasraya Syahmirwan, dan direktur PT Maksima Integra Joko Hartono Tirto. Ada beberapa hal yang membuat mereka dihukum seumur hidup, yaitu karena perbuatan mereka dinilai terstruktur, sistematis, dan masif, serta membuat nasabah Jiwasraya kesulitan dan membuat masyarakat hilang kepercayaan kepada perusahaan asuransi maupun berinvestasi. Akibat perbuatan mereka, negara rugi 16,8 triliun rupiah.